Sobat Cokro TV, balik lagi sama gue Gracia dan rekan gue Iwan Chan, kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa nih, Kupas Berita ini kita ngebahas berita-berita yang lagi heboh dan lagi viral dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke. Tunggu. Kayaknya ada yang beda nih. Coba. Dari lu. Apa yang beda dari gue? Apa yang beda ya? Muka cerahan. Apa dong? Apa? Lu bisa lihat nggak apa yang beda? Kayaknya rambut ya. Nah bener banget tuh Gra. Rambut gue gimana kelihatannya? Bagus gak? Ya bagus lah. Bagus ya, ini ikutin omongannya Pak Jokowi. Kalau mau jadi pemimpin yang baik itu rambutnya harus warna putih. Jadi Oh, gak jadi cocok mau lu. jadi pemimpin? Ya, kita lihat aja ke depannya ya. Oke, langsung aja lah ke berita pertama nih. Lu tahu nggak kemarin Pak Jokowi itu ngajak relawannya buat ketemu di GBK nih. Terus Pak Jokowi juga bilang kalau pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mukanya berkerut dan berambut putih nih. Tapi gua nggak berkerut sih. Iya. Skincare-nya bagus. Bagus. Treatment lancar, jadi nggak ada kerutnya. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi itu yang disampaikan di GBK Sabtu tanggal 26 November lalu nih. Nah, ternyata pernyataan itu sontak nih dapat komentar dari banyak banget pihak nih. Iya, pasti banyak banget nih yang menerka-nerka. Siapa sih? Gitu. Bener banget tuh, Gra. Banyak banget yang nebak kalau ciri-ciri Pak Jokowi itu sama dengan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Rambutnya putih sama. Berkerut. Kayaknya sinyalnya tuh udah mulai kuat ya, kode keras. Kode-kode, bener banget. Tapi nih Gra, politisi PDIP ini Masinton Pasaribu dia bilang kalau nggak nanggepin atau nggak ngerespon pernyataannya Pak Jokowi. Waduh, kenapa Soalnya itu kayak dianggap, walaupun itu dianggap kode sama Pak Jokowi, kodenya buat sosoknya Pak Ganjar, tapi Masinton ini nggak begitu nanggepin lah pernyataannya Pak Jokowi itu. Iya benar pernyataan Pak Jokowi itu. Iya, yang gue baca juga sih, ya beliau ini nilai kan kalau pernyataan Pak Jokowi itu ya cuma analogi aja buat pemimpin yang mau bekerja itu ya rambutnya putih gitu, berkerut gitu kan. Tapi kalau kita telaah ya pernyataan bener. Pak Jokowi itu dibilang rambut putih, terusnya sosok gubernur atau pemimpin yang rambutnya putih kan cuma ada di Jawa Tengah doang. Iya. Ya enggak? Pak Ganjar lah. Udah jelas banget. Udah jelas banget lah pokoknya. Tapi ya mungkin Presiden Pak Jokowi ini nggak mau nyebut nama, kan nggak etis juga. Iya, gitu setuju. Jadi ya yang ribut-ribut di belakang ya biarin aja kali ya. Ya orang udah jelas gitu, udah dimasak, masa mau dipelintir kemana-mana. Ya udahlah, cukup tahu aja. Cukup tahu, tanam dalam diri. Iya, salam. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya nih Bang. Masa ya kemarin gue baca-baca kalau ada ormas yang ngelakuin pencopotan label gereja di posko bantuan korban gempa Cianjur. Waduh. Ya, polisi ngaku nih kalau udah manggil oknum anggota ormas itu, terus ditegur dan diperiksa. Ya, kira-kira ngapain sih dia sampai kayak gitu? Nah, aksi pencopotan label gereja itu dilakuin di 4 wilayah pengungsian nih Bang. Ada di Desa Cibulakan, Desa Genjot, Desa Telaga, dan Desa Sarampat. Iya nih Gra, padahal kan niatnya itu cuma buat ngebantu ya. Iya. Tapi infonya nih, katanya pelaku ini dia ngerasa khawatir. Iya. Ada niat lain dan tujuan lain buat ngelakuin bantuan itu gitu. Padahal ya itu kan sisi kemanusiaan gitu. Bener loh. banget. Mau dari muslim atau dari non muslim ya, ketika rasa kemanusiaan itu udah timbul ya sebenarnya udah itu gitu kan, perlu nggak masalah. diperdebatkan, Bener gitu. banget. Ini tuh ormas intoleran yang emang kebangetan banget. Pikirannya tuh sempit gitu loh. Bener. Ya kayak gini nih yang bikin masyarakat nggak tentram gitu kan. Ya mestinya kan ada tindakan tegas, ya nggak cuma ditegur aja. Gitu. Bener tuh Gra. Ya tindakan ormas ini kan jadi ngerugiin warga gitu loh. Ya nggak? Kayak kemarin hujan, terus label tendanya itu kan dicopot tuh. Terus kan adanya gue dapet info tuh bocor labelnya. Jadi kan ngerugiin juga gitu loh. Ngerugiin yang lagi di bawah tenda, lagi kehujanan terus tiba-tiba bocor cuman gara-gara labelnya dirusak gitu kan ya. Oh iya. Ya semoga aja buat kedepannya sebenarnya rasa kemanusiaan itu lebih diutamakan daripada cuman harus ngelihat dari mana agamanya gitu loh. Benar nggak?
Bener banget, setuju banget. Oke, kita masuk ke berita ketiga nih Kak, berita terakhir tentang vaksin. Nah, lu udah vaksin belum? Gue relawan vaksin terdepan lah, gila. Nah, ini ada berita kalau Bapak Jokowi terima vaksin corona booster kedua buat lansia, Kamis 24 November kemarin nih. Nah, beliau tuh divaksin keempat di Istana Bogor, Jawa Barat. Wih, ada vaksin nih, masih ada nih ternyata nih. Seperti biasa, Gra. Ya, masih sesuai aturan Menkes lah. Pemerintah juga udah ngizinin vaksin kedua booster nih buat lansia. Nah, soalnya kan lansia ini jadi salah satu penyumbang kasus kematian terbanyak di COVID-19 kemarin kan. Iya, bener banget. Jadi siap-siap ya guys. Ya, abis lansia kayaknya bakal kita-kita nih yang divaksin lagi. Jangan alasan macem-macem. Ntar ada alasan A, B, C. Padahal takut sama jarum. Aduh. Oke bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari Adi Putro di video gagasan Uki yang judulnya Dukung Jokowi tolak politisasi agama. Komentarnya gini nih, yang menggunakan agama untuk politik itu minim gagasan dan rencana alias kepala kosong, tapi mau utik-utik uang Indonesia. Kalau sudah memakai atribut-atribut agama termasuk kelompok bodoh tapi mau berkuasa. Semoga rakyat Indonesia sudah pandai untuk waspada terhadap politik identitas. Anies yang punya atribut bapak identitas harus diwaspadai. Dia sudah kampanye sebelum waktunya, waspada terhadap orang ini. Wih, gimana tuh bang? Ya, mungkin komentar ini nih agak sedikit nyinggung atau nyindir partai tertentu ya. Oke, kita sebut aja partainya mungkin PKS ya. Itu karena, sebut. Iya, oke. Ya. Inisial. Enggak, udah. Udah sebut. Ya, karena kan tiba-tiba kelompok intoleran itu kan pada membabi buta nih sama ucapannya Pak Jokowi yang ngaku-ngaku kalau mereka nggak pakai politik identitas. Nah, komentarnya Adi Putro ini tuh negasin bahwa kelompok intoleran itu ya orang-orang bodoh, orang-orang pemikiran yang sempit. Iya, setuju sih ya sama komentar ini juga. Gue setuju sama lu, setuju sama komentar ini gitu kan. Ya emang sebaiknya orang-orang intoleran ini ya nggak dikasih ruang. Bener. Gitu. Mereka tuh ya pura-pura toleran dan nggak gunain identitas. Pokoknya ya jangan percaya deh. Kita harus punya trust issue. Nggak boleh percaya. Bener. Ya anggap aja kayak sama aja tuh kayak ikan bilang kalau dia nggak butuh air. Ya, tapi mati kan nyatanya kan ikan pasti butuh air gitu. Iya, bener banget. Nah, kelompok intoleran ini yang mainannya pasti politik identitas, nggak mungkin enggak gitu. Udah dari sononya soalnya, Gra. Iya, bener. Jadi ya nggak mungkin ketika mereka hanya mengatasnamakan agama terus tiba-tiba ngomongin yang lain tuh. Kayaknya ujung-ujungnya itu juga. Iya, ke situ juga ujungnya. Iya, bener banget. Oke, kita lanjut ke komentar kedua nih, Gra. Ada dari Afriani Sinta Escape NS di videonya channel Eko Kun tadi yang judulnya Awas wabah polio mengintai anakmu. Komentarnya begini nih, Gra. Banyak orang tua yang masih menganggap imunisasi itu tidak penting. Bahkan menganggap haram dan berbahaya buat anak. Sangat disayangkan hak-hak anak ini diabaikan. Akibatnya masa depan anak hancur. Usia anak yang harusnya sehat dan gembira malahan lumpuh, tidak bisa berlari dan berjalan. Kalau secara hukum, orang tua yang tidak memberikan imunisasi pada anak bisa dihukum. Berharap ada ketegasan pemerintah dalam hal ini. Karena kalau hanya nakes tanpa ada aturan tegas yang banyak orang tua masih menolak imunisasi. Gimana tuh Gra kayak gitu? Ya, menurut komentar ini ya, kelompok radikal itu jadi penyumbang ini loh, merambatnya kasus polio. Nah, tapi ya syukurnya sekarang ya udah nggak ada lagi tuh yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi orang-orang itu tuh nolak divaksin ya alasannya macam-macam. Ada yang karena ada unsur babinya. Ya, kayak gitu-gitulah biasa. Ya, suka gergetan gitu loh. Greget banget, parah. Fakir nalar ini tuh kayak, padahal kan mereka, kalau dalam agama nih yang gue tahu ya, vaksin apapun itu kalau emang terpaksa keadaannya itu boleh. Setahu gue ya, itu kan keadaan darurat jatuhnya kan. Ya mungkin kalau alasan cuma nolak karena haram, tapi ada juga loh yang takut divaksin cuman bilang katanya ntar kalau divaksin ada chipnya masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam badan. Ih, kayak gimana caranya? Nggak tahu kan, gimana kan mikirnya ke sana gitu. Iya, iya. Disuntikin chip
di dalam tubuh lu gitu. Enggak, itu di luar nalar sih, udah keterlaluan sih Bang, ya gitu kan. Ya kayaknya terlalu banyak nonton film yang konspirasi gitu nggak sih, akhirnya nalarnya kayak konslet gitu. Emangnya vaksin itu nggak lewat ini dulu ya, kayak proses pengamatan banyak orang, kan pasti kan ada tuh, ada yang dari PBB, dari pemerintah, ya suatu negara dan kelompok lain gitu kan. Ya kacau deh pokoknya kalau kayak gitu. Lanjut komentar terakhir nih, komentar dari Alexander Manuputi. Di video fatwa Guntur Romli dengan judul Kadrun dari bahasa Arab. Ini artinya. Komentarnya gini, pencerahan yang sangat bagus. Sebagai orang Indonesia, saya semakin bangga dan cinta budaya Nusantara. Mari berpikir sehat, jangan seperti Kadrun. Mantep nih videonya nih. Video ini lagi nerangin bahwa asal muasal istilah kadrun. Nih gue suka banget nih. Weh, jadi kadrun makanan itu kan bagaimana? asalnya dari bahasa Arab ya. Karena artinya kelompok yang nggak pakai logika alias pikirannya butek, Aduh. pendek, cetek, kotor lah pokoknya, keruh Keruh. pokoknya. Nah Alexander ini tuh dapetin pengetahuan baru dia. Dia tuh kayak, ya karena kan dia sebelumnya kan nggak tahu ya. Sebagian orang mungkin nggak tahu juga kan. Ya makanya ini menganggap bahwa kadrun itu adalah kependekan dari kadal gurun. Kan kebanyakan kita taunya itu ya. Kadrun tuh kadal gurun ya. Ya tentunya orang-orang jadi tahu ya, nggak cuma tercerahkan soal istilah kadrun aja ya. Kita semua juga baru paham ternyata kadrun itu dari bahasa Arab. Jadi ya sekarang kalau emang kita nyebut orang-orang yang pikirannya butek tadi itu ya nggak pakai logika ya boleh dong pakai kadrun. Kan udah ada di agama kan kadrun di bahasa Arabnya udah ada kan. Ya boleh dong ya. Kan nggak rasis juga gitu. Iya bener sih. Itu udah dijelasin juga di videonya Mas Guntur Romli itu kan bahwa istilah kadrun itu ya emang dari bahasa Arab gitu. Nah jadi emang kelompok itu ya pikirannya butek, terusnya sempit, apalah nggak jelas lah pokoknya. Ya suka marah-marah kan emang di bahasa Arabnya kan itu istilahnya. Iya kadang pemikirannya suka out of the box tapi nggak masuk akal. Iya, Aneh. minum kencing onta aja katanya berkah. Itu enggak, itu enggak sih. Udah. Mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik yang ada di channel Coklat TV nih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!